dengan yang tadi toh, definisi penelitian dengan langkah-langkah melakukan penelitian. Tidak bisa saya harus itu sampai dengan menulis harus ada ini, kan tidak harus toh. Bisa. Tapi kayak contoh tadi, praktikum fotosintesis tidak bisa 2 JP. Dia harus sampai selesai kan? Sampai selesai. Nah, kalau 5 JP, oke, guru bahasa Indonesia atau yang punya background bahasa Indonesia. Misalnya 32 ya. Misalnya Selasanya 3 jam, Jumatnya 2 jam, misalnya begitu. Misalnya 3 jam 2 jam atau 2 jam 3 jam boleh. Misalnya saya pakai 3 jam 2 jam. 1 JP kelas 9 itu 1 JP itu 40 menit ya. 40 menit. Maka 40 menit kali 3 JP berarti berapa menit? 120. 120. Umumnya ya 2 jam ya. 2 jam penuh. Atau itu 3 JP 2 jam penuh. Umumnya begini. Waktu yang kita perlukan untuk pendahuluan dan penutup itu masing-masing 10% dari seluruh waktu. Saya ulang. Masing-masing 10% dari seluruh waktu. Jadi kalau 120 menit 10% berapa? 12. Tapi siapa yang mau jaga 12 menit di kelas toh? Kita bikin genap saja apa yang gampang saja 15 menit. Penutup juga 15 menit. Berarti kegiatan ini berapa? 90. Oke. Saya sarankan supaya bagi begini, ada alokasi waktu begini. Karena ada orang yang mengajar itu pendahuluan semua. Betul kan? Dia masuk kelas, dia absen satu-satu, terus Lazarus tidak masuk. Minggu lalu Lazarus tidak masuk. Dia bahas Lazarus 1 jam sendiri. Kasih berlutut, hormat bendera. Begitu baru membahas apa itu penelitian, akhirnya meringkas. Nah, kita bagi alokasikan waktu begini. Kakak mau kasih berlutut, menghormat bendera, pokoknya 15 menit. Menit ke-16 itu sudah bahas penelitian adalah sudah bahas materi. Kenapa? Kakak guru MAPER bukan guru BK. Jadi nasihat anak sepanjang hari berakhir dengan meringkas. Kalau orang yang begini berarti dia mengajar pendahuluan semua. Kakak mau kasih berlutut segala macam, pokoknya menit ke-16 sudah masuk materi. Karena kakak guru MAPER. Nah, misalnya begini. Di bagian pendahuluan yang dilakukan guru umumnya ya sebesarnya pertama tuh memberi salam terus misalnya berdoa bersama setelah berdoa bersama misalnya mengecek kehadiran. Terus menyampaikan TP. Menyampaikan topiknya Topik. Ya, hari ini kita akan bahas tentang penelitian, bagaimana membuat menulis hasil penelitian sederhana. Oke, itu topiknya. Kemudian misalnya saya bilang melakukan apersepsi. Setelah melakukan apersepsi, saya menyampaikan tujuan, motivasi, dan skenario pembelajaran. Oke, yang seperti ini kalau dia kurikulum 2013 yang secara emosi. Saya sengaja untuk memperlihatkan tidak semua hal berubah di kurikulum mereka Ada yang tetap. Yang berbeda adalah yang ini, yang saya kasih merah ini. Ini yang berbeda. Di kurikulum 2013 saya melakukan apersepsi. Di kurikulum Merdeka yang saya lakukan adalah melakukan
yang merah ini yang berbeda dengan kurikulum 2013. Bedanya bagaimana? Persepsi itu saya tanya apa? Persepsi itu tanya tentang apa? Kalau hari ini saya ajar tentang perpangkatan, maka persepsinya apa? Materi sebelumnya toh? Tentang apa coba? Kalian toh? Materi prasyarat kan? Materi prasyarat. Jadi bukan materi sebelumnya, tapi materi sebelumnya yang ada kaitannya dengan hari ini. Kalau tidak ada kaitan semua sebelumnya, tidak tanya semua. Yang harus ada kaitan dengan yang saya akan ajarkan hari ini. Jadi bukan minggu lalu, bukan bulan lalu, bukan semester lalu, tapi yang sebelumnya yang ada kaitan dengan hari ini. Itu persepsi. Apa bedanya dengan asesmen diagnostik? Di kurikulum Merdeka, selain tanya materi yang sebelumnya, saya juga wajib hukumnya tanya materi hari ini. Siapa tahu sebelum mengajar, dia sudah tahu. Mungkin tidak? Mungkin. Contoh, saya ini akan ngajar yang tadi perpangkatan, toh? Ajar tentang perpangkatan. Terus saya kasih pertanyaan mengenai perkalian, dia bisa materi prasyarat, toh? Terus saya tanya dia perpangkatan, dia juga bisa. Berarti ini orang, saya tidak perlu ajar lagi tentang perpangkatan yang biasa, toh? Harus ada pengayaan. Dan itu bisa. Kenapa dulu kita tidak lakukan? Karena dulu kita terbatas sekali sumber belajarnya. Kita tuh hanya dengar kata guru, makanya kita catat semua. Sekarang mereka ada buku cetak, ada YouTube, ada mamanya guru, mamanya kepala sekolah plus sertifikasi, terus ada YouTube, segala macam, toh? Jadi bisa terjadi belum kita ajar dia sudah mengerti. Nah, sehingga kalau dia sudah mengerti, saya tidak perlu mengulang. Nah, saya tanya tentang materi sebelumnya, itu adalah persepsi. Saya tanya tentang materi hari ini, kita biasa bilang tes awal. Kata lainnya apa? Pretest. Nah, di asesmen diagnostik, sebenarnya kita tanya keduanya. Materi sebelumnya dan materi hari ini. Persepsi dengan pretest. Kalau begitu, pengertian atau definisi sederhana dari asesmen diagnostik adalah perpaduan antara persepsi dengan pretest. Jadi asesmen diagnostik sama dengan persepsi tambah pretest. Oke. Nah, ini harus kita lakukan untuk mendiagnosa anak-anak kita sehingga nanti kita bisa lakukan pembelajaran berdiferensiasi. Contoh lain begini, kakak guru olahraga ajar tentang cara melakukan tendangan penalti. Terus kakak bilang, oke, untuk melakukan tendangan penalti yang baik, bola di situ, kakak tempatkan kaki di sini, tendang begini ke arah gawang. Terus anak-anak bilang, Bapak, saya lihat di YouTube, Ronaldo kasih tunjuk cara melakukan tendangan penalti. Tidak seperti yang Bapak kasih tunjuk tadi. Ronaldo bilang, untuk melakukan tendangan penalti yang baik, jangan pakai ujung kaki seperti yang Bapak kasih tunjuk tadi. Tapi pakailah kaki bagian dalam. Kenapa? Karena kalau pakai kaki bagian dalam, itu bola lebih mudah dikontrol. Satu, kedua, arah bola akan lebih sulit dibaca oleh penjaga gawang. Dan itu kata Ronaldo, Bapak. Supaya Bapak tahu, Ronaldo itu dulu main di MU, kemudian pindah ke Real Madrid, balik lagi ke MU dan sekarang main di Al Nassr. Ronaldo ini pernah meraih 5 kali Ballon d'Or. Bapak tahu Ballon d'Or? Bapak tahu Ballon d'Or itu penghargaan tertinggi untuk pemain sepak bola di muka bumi. Tidak ada penghargaan lain yang lebih tinggi dari itu. Dan Ronaldo sudah 5 kali, Bapak. Menurut Bapak, sebaiknya saya percaya Bapak atau percaya Ronaldo? Walaupun
guru-guru Sumba Timur dia bilang dia pernah mati Sumba Dekat itu kalau dia berani begitu dia cari mati. Paling tidak pas kasih nilai dari Raponda, ambil nilai dari Ronaldo. Tapi sebenarnya anak-anak kita bisa bikin begitu. Kalau saya harus percaya Bapak, Ronaldo itu pernah main di Madrid, pernah main di MU. Bapak main di mana? Okay. Kalau saya harus percaya Bapak, Ronaldo 5 kali Ballon d'Or. Bapak berapa kali? Ada saat tertentu mungkin anak-anak kita pengen ngomong begitu, hanya tidak berani karena jaga kepala. Karena kena lapis di kepala dan dia. Jadi ibu guru angkat ton falsi kita harus menyanyi. Ibu guru angkat tona. Padahal dia lupa bahwa ini anak mewakili Sumba Timur di level provinsi menyanyi. Ibu guru angkat ton saja falsi. Tapi paksa